Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radiah dengan NIM 2114070029 dari kelas bagian IA. Baiklah, yang pertama saya akan membahas soal tentang geometri bangun ruang. Soal luas permukaan kubus. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 20 cm, maka hitunglah luas permukaannya. Penyelesaian. Diketahui sisi sama dengan 20 cm. Ditanya luas permukaan kubus. Jawabannya yaitu rumus luas permukaan kubus adalah 6 dikali S kuadrat sama dengan 6 dikali 20 kuadrat sama dengan 6 dikali 400. Jadi hasilnya yaitu 2400 cm kuadrat. Soal volume bangun ruang kubus. Diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk 15 cm. Maka hitunglah volume bangun ruang kubus tersebut. Penyelesaian. Diketahui sisi sama dengan 15 cm. Ditanya volume kubus. Jawabannya yaitu rumus volume kubus adalah S pangkat 3 sama dengan 15 pangkat 3, hasilnya yaitu 3375 cm pangkat 3. Soal luas permukaan limas. Panjang sisi alas adalah 40 cm dan tinggi 45 cm. Tentukan luas permukaan limas persegi tersebut. Jawaban. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas segitiga. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 dikali luas segitiga, sama dengan S kali S tambah 4 kali luas segitiga, sama dengan 40 kali 40 ditambah 4 dikali 1/2 kali 40 kali 25, sama dengan 1600 ditambah 200 cm, hasilnya yaitu 3600 cm pangkat 3. Soal volume bangun ruang limas. Terdapat sebuah limas dengan alas berbentuk persegi yang berukuran 9 cm. Jika tinggi limas adalah 15 cm, berapakah volume dari limas tersebut? Jawaban. Volume sama dengan 1/3 kali S kali S kali tinggi limas. Volume sama dengan 1/3 kali 9 kali 9 kali 15. Hasilnya yaitu 405 cm pangkat 3. Yang kedua, kesejajaran dan kesebangunan. Contoh 1. Kesebangunan 2 persegi panjang. Persegi panjang ABCD memiliki panjang dan lebar secara berturut-turut 13 cm dan 39 cm. Jika persegi panjang ABCD tersebut sebangun dengan persegi panjang KLMN yang sisi terpanjangnya memiliki ukuran 24 cm, tentukan panjang sisi terpendek dari persegi panjang KLMN. Karena persegi panjang ABCD sebangun dengan KLMN, maka panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua persegi panjang tersebut merupakan perbandingan yang senilai, sehingga jawabannya AB per KL sama dengan BC per LM. 39/24 sama dengan 13 per LM. LM sama dengan 24 dikali 13 per 39. Hasilnya yaitu 8. Jadi, panjang sisi terpendek dari persegi panjang KLMN adalah 8 cm. Contoh 2. Kesebangunan pada persegi panjang. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika diketahui AB sama dengan 144 cm dan BC sama dengan 108 cm, persegi panjang ABCD, BCGF, dan EHGD merupakan persegi panjang yang sebangun. Tentukan luas daerah AFHE. Pembahasan. Karena persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang BCGF, maka AB per BC sama dengan BC per CG. 144 per 108 sama dengan 108 per CG. CG sama dengan
108 dikali 108 per 144, CG sama dengan 81. Karena CD sama dengan AB sama dengan 144 cm dan CG sama dengan 81 cm, maka EH sama dengan GD sama dengan CD kurang CG sama dengan 144 dikurang 81. Hasilnya itu 63 cm. Diketahui ABCD juga sebangun dengan EHGD, maka didapatkan AB per EH sama dengan BC per HG. 144 per 63 sama dengan 108 per HG. HG sama dengan 108 kali 63 per 144. HG sama dengan 47,25. Sehingga FH sama dengan FG dikurang HG sama dengan BC dikurang HG sama dengan 108 dikurang 47,75. Hasilnya yaitu 60,25 cm. Diperoleh luas dari segi 4A FHE adalah EH kali FH sama dengan 63 kali 60,25, hasilnya yaitu 3795,75 cm². Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Seorang anak difoto tingginya 15 cm dan lebarnya 5 cm, sedangkan lebar anak sebenarnya 50 cm. Maka, berapakah tinggi anak sebenarnya? Jawabannya, 15 per X sama dengan 5 per 50. 50X sama dengan 750. X sama dengan 150 cm. Jadi, tinggi anak sebenarnya adalah 150 cm. Soal selanjutnya, perhatikan gambar mobil tersebut. Jawabannya, X per 120 sama dengan 20 per 480. 480X sama dengan 120 kali 20. 480X sama dengan 2400 dibagi 480. X sama dengan 5 cm. Jadi, lebar model mobil tersebut adalah 5 cm. Sebuah model mobil tingginya 20 cm dan lebarnya X, sedangkan sebenarnya mobil itu memiliki tinggi 4,8 meter dan lebarnya 1,2 meter. Berapakah lebar model mobil tersebut? Materi selanjutnya yaitu satuan pengukuran. 1. Satuan panjang 5 km sama dengan ... hektometer. Kilometer ke hektometer yaitu 10. Jadi, 5 kali 10 sama dengan 50 hektometer. Soal yang kedua, 8 meter sama dengan ... sentimeter. Meter ke sentimeter yaitu 100. Jadi, 8 kali 100 yaitu 800 cm. 3. Satuan berat 3 ton ditambah 50 ons tambah 1600 gram sama dengan ... kilogram. 3 ton sama dengan 2000 kg, 50 ons sama dengan 5 kg, 1600 gram sama dengan 16 kg. Jadi, 2000 kg ditambah 5 kg ditambah 16 kg hasilnya yaitu 2021 kg. Soal nomor 4. 7 kg sama dengan ... gram. Kilogram ke gram yaitu 1000. Jadi, 7 kali 1000 sama dengan 7000 gram. Soal nomor 5. Satuan waktu 5 jam sama dengan ... menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, 5 kali 60 sama dengan 300 menit. 4. Waktu, jarak, dan kecepatan. Soal pertama, Pasar berjarak 14 km dari rumahnya. Rina menempuh jarak tersebut dalam waktu 2 jam. Berapakah kecepatan rata-rata Rina? Jawabannya, rumus kecepatan rata-rata yaitu jarak per waktu sama dengan 14 km per 2 jam. Jadi hasilnya yaitu 7 km per jam. Soal nomor 2. 4 jam sama dengan ... menit ... detik. Jawabannya yaitu 4 kali 60 sama dengan 240 menit. Sama dengan 240 dikali 60. Jadi hasilnya yaitu 14.400 detik. Soal selanjutnya. Jarak rumah Rana dengan sekolah adalah 300 meter. Jika ia mengendarai sepeda ke sekolah, ia akan tiba dalam waktu 3 menit.
Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Rana? Penyelesaian. Diketahui jarak sama dengan 300 meter, waktu sama dengan 3 menit. Ditanya kecepatan. Jawabannya yaitu rumus kecepatan S per T. Jadi, 300 meter per 3 menit sama dengan 100 meter per menit. Jadi, kecepatan sepeda yang dikendarai Rana adalah 100 meter per menit. Sebuah sepeda motor mampu menempuh jarak 160 km dalam waktu 4 jam. Berapakah kecepatan sepeda motor tersebut? Penyelesaian. Diketahui jarak sama dengan 160 km, waktu sama dengan 4 jam. Ditanya kecepatan. Jawabannya yaitu kecepatan sama dengan S per T sama dengan 160 km per 4 jam sama dengan 40 km per jam. Jadi, kecepatan sepeda motor adalah 40 km per jam. Soal selanjutnya, ayah mengendarai mobil ke rumah nenek yang berjarak 30 km dari rumah. Ayah berangkat pada pukul 10 pagi. Jika ayah mengendarai mobil dengan kecepatan 45 km per jam, pada pukul berapa ayah tiba di rumah nenek? Penyelesaian. Diketahui jarak sama dengan 30 km, kecepatan sama dengan 45 km per jam. Ditanya waktu sama dengan 4 jam. Jawabannya yaitu waktu sama dengan jarak per kecepatan sama dengan 30 km per 45 km per jam sama dengan 2 per 3 jam. Sama dengan 2 per 3 dikali 60 menit, hasilnya yaitu 40 menit. Jadi, ayah tiba di rumah nenek pada pukul 10.40. Materi selanjutnya yaitu penyajian data. Soal yang pertama, penjualan roti ibu seminggu ini adalah di hari Senin banyaknya roti yang terjual adalah 100, hari Selasa 150, hari Rabu 100, hari Kamis 80, hari Jumat 120, hari Sabtu 150, dan hari Minggu adalah 200. Sajikan data tersebut dengan menggunakan tabel baris kolom. Jadi jawabannya yaitu seperti tabel berikut. Hari Senin yaitu hasil penjualan roti 100, hari Selasa 150, hari Rabu 100, hari Kamis 80, hari Jumat 120, hari Sabtu 150, dan hari Minggu adalah 200. Soal nomor 2 berhubungan dengan soal yang pertama. Berapa selisih jumlah banyaknya penjualan roti di hari Selasa dan Sabtu? Pembahasan. Hari Selasa hasil penjualan roti adalah 150 dan hari Sabtu hasil penjualan roti adalah 150. Jadi 150 dikurang 150 hasilnya yaitu 0. Soal nomor 3, banyaknya siswa dari SMP Negeri Banjarnegara yang ditunjukkan pada tingkat kelas dan jenis kelaminnya adalah kelas 7 SMP dengan laki-laki 50 siswa dan wanita 60 siswa. Kelas 8 SMP dengan jumlah laki-laki 45 siswa dan wanita 60 siswa. Kelas 9 SMP dengan jumlah laki-laki 65 siswa dan wanita 70 siswa. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel kontingensi. Jadi, jawabannya yaitu seperti tabel berikut. Pembahasan. Kelas 7 SMP prianya yaitu 50, wanita 60. Kelas 8 SMP pria 45, wanita 60. Dan kelas 9 SMP pria 65 dan wanita 70. Soal nomor 4. Jika diketahui data nilai ulangan harian 15 siswa adalah sebagai berikut: 90, 80, 80, 85, 70, 75, 90, 65, 80, 70, 85, 85, 75, 90, dan 70. Susun data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi jika diketahui banyak kelas adalah 10. Jawaban. Pembahasannya diketahui yang mendapat nilai 65 adalah 1 siswa, 70 adalah 3 siswa, 75 adalah 2 siswa, 80 adalah 3 siswa, 85 adalah 3 siswa, dan 90 adalah 3 siswa. Daftar distribusi frekuensinya adalah nilai ulangan harian 61 dikurang 70 frekuensi 4, 71 dikurang 80 frekuensi 5,
81 dikurang 90 frekuensi 6. Jadi jumlah keseluruhannya itu 15. Berdasarkan data soal nomor 4, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 80? Pembahasan. Diketahui nilai 71 dikurang 80 adalah 5 siswa. Ditanyakan siswa yang mendapat nilai 80. Jawabannya yaitu 3 siswa. Materi selanjutnya, ukuran pemusatan data. Soal nomor 1, 4,4,5,5,6,6,6, 7,7,8, dan 9. Tentukan mean atau rata-rata dari data tunggal. Jawabannya yaitu mean sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 tambah N per N sama dengan 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 per 10 sama dengan 61 per 10, hasilnya yaitu 6,1. Soal nomor 2, 4,4,5,5,6,7,7,8,9. Tentukan modus. Jawabannya, modus adalah yang sering muncul. Jadi modusnya yaitu 1,5,6,7. Tentukan median dari data berikut. 1, 8,4,3,7,5,10,8,9,8 dan 5. 2. Nilai 3,4,5,6,7,8,9. Frekuensi 2,5,7,8,10,5 dan 4. Jawaban. 1. Data diurutkan 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, dan 10. N sama dengan 12, yaitu genap. Jadi mediannya adalah 7,5. Yang kedua, N sama dengan 41, ganjil. Median sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan X12 per 2 ditambah X12 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan Xn6 ditambah X7 per 2 sama dengan 7 tambah 8 per 2. Jadi hasilnya yaitu 15 per 2 sama dengan 7,5. Soal selanjutnya, tentukan modus dari data 7,6, 5,8,3,7,9,4,5,6,7,8,9 dan 8. Jawabannya, data diurutkan 3,4,4,5,6,7,7,8,8,8,9 dan 10. Nilai 7 muncul paling banyak yaitu 4 kali. Jadi modusnya adalah 7. Soal selanjutnya, Ahmad mengerjakan tes matematika sebanyak 7 kali dan mendapatkan nilai sebagai berikut: 6,6,7,7,8,9 dan 7. Berapakah nilai rata-rata tes matematika Ahmad? Pertama-tama, jumlahkan seluruh nilai yang Ahmad dapatkan. 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 7 sama dengan yaitu 50. Jumlah nilai Ahmad yaitu 50, kemudian dibagi dengan frekuensi tes yaitu 7. 50 dibagi 7 sama dengan 7,14. Nilai rata-rata dari nilai tes matematika Ahmad adalah 7,14. Dalam lomba tanaman hias, ada sebanyak 20 karya seni yang dikumpulkan dengan rincian sebagai berikut: gelombang cinta sebanyak 2, kaktus sebanyak 5, mawar 10, sedangkan sisanya adalah bonsai. Tentukan modus dari data lomba tanaman hias tersebut. Pertama, kita cari terlebih dahulu jumlah bonsai pada lomba tersebut.
20 sama dengan 2 tambah 5 tambah 10 tambah X. 20 sama dengan 17 ditambah X. X sama dengan 20 dikurang 17, jadi X itu 3. Jumlah bonsai pada lomba tanaman hias adalah sebanyak 3. Dari data tersebut, kita bisa melihat jika tanaman mawar merupakan tanaman yang paling banyak dilombakan, yaitu sebanyak 10. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.